suaranya nggak jelas dari mana suaranya. Seperti ada suara rantai ketek, seperti ada suara noken as. Kalau kita gas suaranya makin kuat. Nah itu kedengaran. Nah seperti mau pecah suara mesinnya seperti ini. Nah oke, jangan berapa lama, kita bongkar saja. Oke, nah sobat, ini sudah kita bongkar bagian tutup headnya seperti ini. Lalu kita akan mencoba ukur kerenggangan dari celah SIM-nya seperti ini kepada noken asnya. Celah kerenggangannya berapa? Biasanya pada standar motor CB itu terletak pada angka 0,25 bagian X-nya, dan bagian in-nya itu 0,20. Nah, mohon maaf sebelumnya di sini terlihat ya. Ini rantai kampratnya atau rantai keteng atau rantai tembeng ya, seperti ini baru. Nah, ini juga mohon maaf sebelumnya, saya mengatasi motor yang barusan diperbaiki oleh bengkel sebelumnya. Ini baru diperbaiki ya oleh bengkel sebelumnya. Jadi di sini saya akan mencoba memeriksa pada bagian-bagian mana yang rusak, karena ini juga baru diperbaiki, baru diganti. Ini keterangan mekanik sebelumnya. Ini rantai kamprat sudah diganti, noken as ini longgar pada bagian bosnya seperti ini sudah dibubut. Nah, jadi saya akan mengecek kembali menggunakan filler gig atau ukuran klep seperti ini. Biasanya celah kerenggangan pada bagian X itu terletak pada angka 0,25. Coba saya cari angka yang 0,25. Nah, ini juga sudah buram, nama juga sering dipakai ya sobat. Tetapi kita di sini menggunakan manfaatnya, bukan cantik atau jeleknya. Coba kita ukur di angka 25. Angka 25 bagian X-nya. Nah, ini masuk, yang satunya nggak masuk. Nah, coba kita kecilkan kembali di angka 0,20. Masih terlihat atau tidak? Nggak terlihat ya sobatnya. Nah, itu 20 ya, seperti ini 0,20. Coba kita ukur kembali celah kerenggangannya apakah masuk. Nah, ini bagian X nya yang ini 0,20 nggak masuk, yang ini sebelahnya masuk 0,20. Seharusnya ini 0,25 pada standarnya, bisa juga 0,20, tapi kalau mesinnya masih padat, baru di quarter maupun klep-klep baru diganti, rantai temeng atau rantai keteng seperti ini baru diganti, dia terlalu padat. Jadi kalau kita setel ini di angka 20, maka suaranya bisa sangat kasar. Tetapi di sini saya mencoba melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada bagian-bagian mana yang longgar. Nah, ini setelah saya cek sebelah ini 25 masuk. Coba kita ulangi kembali. 25 masuk, sebelahnya nggak masuk. Ini 25, ini 20. Nah, coba kita ukur pada bagian in-nya. Nah, pada bagian in tersebut biasanya itu terletak pada angka kerenggangan 0,20. Kita ukur apakah masuk seperti ini. Nah, ini 20 nggak masuk. Ini sebelahnya kita ukur kembali 20 apakah masuk. Nah, 20 nggak masuk. Jadi coba kita cari di angka 15. Kita cari di angka 15 ya. Sebentar sobat. Kita cari di angka 15. Celah kerenggangannya seperti ini. Kita cari ini 0,15. 0,15 kita tes, ukur kembali apakah dia dapat 0,15. Nah, ini 0,15 nggak masuk ya sobat, seperti ini nggak masuk. Sebelahnya 0,15 juga nggak masuk. Lalu kita perkecil kembali di angka 0,10. Di angka 0,10 coba kita tes kembali 0,10. Nah, ternyata ini innya 0,10 masuk seperti ini. Nah, ini juga 0,10 masuk.
Nah, jadi setelah kita cek seperti ini, setelah kita cek ini rapat, lalu kita buka pada bagian noken asnya. Noken asnya kita buka, kita lepaskan terlebih dahulu. Kita periksa apakah bosnya ini longgar atau terlalu padat, karena ini juga kalau putarnya baling atau tidak senter, ini juga bisa di sini seandainya tadi 0,25, di sini 0,20, karena di tidak senter maka ini bisa berubah-ubah. Di sini bisa longgar, di sini bisa terlalu rapat, ataupun di sini bisa semakin rapat, di sini semakin longgar. Ya, kita ulangi. Seandainya ini enggak senter, ini tadi 0,25, ini 0,20 ya, seperti itu. Jadi di saat putaran mesin ke depan ya, putaran mesin menyala, ini bisa semakin padat dan ini bisa semakin longgar. Itu juga bisa menyebabkan suaranya kasar. Begitu juga dengan yang in-nya. Ini yang X. Ini yang X, itu yang in, yang sebelah sana. Jadi kita bongkar terlebih dahulu, kita angkat noken asnya. Ini dia terhubung pada dudukannya seperti ini. Dia terhubung, beda dengan CB LED. CB LED itu tidak terhubung pada dudukan ini. Dia modelnya duduknya di bawah ini ya, sobat, seperti ini di bawah ini, tidak duduk di sini. Ini dudukannya atau rumahnya di sini. Jika ini kita buka, kita angkat, maka dia akan langsung ikut bersama noken asnya. Ini kita buka segera. Oke, nah sobat, ini sudah saya buka tensionernya, sudah saya lepas, lalu saya buka ini rollnya bagian atasnya seperti ini. Ini terlihat sudah tidak ada karetnya, sudah terlepas ya, seperti ini. Nah, setelah itu lalu sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum ini rantai sentriknya kita lepas seperti ini, kita goyang-goyang terlebih dahulu. Ini kelihatannya padat sobat, seperti ini. Nah, ini padat sobat. Nah, kelihatannya padat, tetapi kita belum bisa pastikan, belum benar-benar bisa kita lepas. Nah, coba kita bongkar pada bagian sebelahnya seperti ini. Nah, ini sangat longgar sobat, sangat longgar. Jadi suara tersebut bisa jadi timbulkan dari dudukan noken as ini. Nah, ini kelihatan seperti ini. Sebentar, ini alangkah lebih baiknya kita lepas saja rantai sentriknya atau rantai ketengnya. Sebentar, kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita lepas, ini coba Anda lihat pergerakannya gimana. Nah, ini kelihatan nih sobat. Nah, ini sudah kocak sobat, seperti ini sudah kocak. Nah, ini kocak pada bagian dudukan sebelah sini. Nih sebelum melangkah lebih jauh, ini kita dengar terlebih dahulu suara mesinnya. Ini sebentar. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kocak sobat, seperti ini. Jadi sebelum kita bongkar, kita periksa terlebih dahulu satu persatu, jangan langsung kita bongkar-bongkar saja, karena nanti juga kita juga yang capek sobat, seperti ini. Ini sangat kocak, ini ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ini kelihatan. Nah, ini tadi yang saya katakan, jika ini tidak senter atau baling, tidak senter tersebut berhubung karena dudukannya sudah koplak, jadi dia sudah tidak rata, makanya suaranya sangat kasar. Saat kita ukur tadi di sini ukurannya 0,20. Nah, dan pada bagian sebelah sininya ini 0,25. Tetapi setelah saya lepas rantai sentriknya seperti ini, rantainya sudah saya lepas, rantai sentrik sudah saya lepas atau rantai ketengnya. Di sini saya goyang, ini goyangannya sangat-sangat besar, sangat-sangat lebar. Jadi kalau kita ukur menggunakan pilar gig kembali, coba kita ukur, kita bisa menggunakan yang paling 30 ya sobat ya, lebih tebal daripada sebelumnya. Tadi kita sudah ukur 25 atau 20, coba kita ukur seperti ini. Celah kerenggangannya kita ukur. Nah, ini juga
bisa masuk sobat, bisa masuk seperti ini. 30 juga bisa masuk. Jadi pada dasarnya ini harus rata. Jika seandainya ini 20, nah dan pada putaran seperti ini juga kita ukur kembali, dia harus 20, tetapi kita masukkan filler yang 30, dia lolos. Nah seperti ini kita masukkan yang tebal, dia lolos karena celah kerenggangannya dia tebal. Sebaiknya ini kita bongkar supaya lebih jelas. Nah ini kelihatan ya, sudah terlihat ini masuk. Yang lebih tebal juga yang 35 saya berapa ini sobat, ini yang tebal sobat, nggak kelihatan lagi angkanya. Oke, yang jelasnya ini lebih daripada 30 sobat, 35 lebih, yang jelasnya seperti itu. Karena ini longgarnya sudah terlalu longgar seperti ini. Seperti ini. Kita lepas saja, kita lepas supaya lebih jelas kita melihatnya. Nah oke, sudah terlepas semua bautnya, lalu kita lepas seperti ini penampakannya. Nah ini kelihatan sobat, ini sangat longgar, ini sangat longgar ini. Nah ini yang saya katakan tadi sebelumnya, noken as tersebut jika ini rumahnya kocak atau dudukannya kocak seperti ini, maka dia tidak akan center putarannya seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Semisal ini 20, ini tadi 25. Jadi karena ini dia sudah kocak, maka dia bisa berubah-ubah ukurannya, bisa berubah-ubah, terkadang padat, terkadang longgar. Ini juga dapat menimbulkan suara yang sangat kasar seperti ini. Ini sudah kocak, kelihatan. Saya pelankan seperti ini. Oke, ini kelihatan ya sobat, ini bunyi seperti ini. Ini sebelahnya coba kita cek. Nah ini juga kocak, tapi ini sudah sangat parah. Yang sebelah sini ini sudah sangat parah seperti ini, sudah seperti mainan anak-anak main klotok-klotok, nggak pala lagi beli mainan sobat, kita main ini aja klotok-klotoknya, klotok seperti itu. Nah setelah ini terlepas, lalu kita bongkar kembali. Ini seperti ini, yang ini kita cek sebelumnya, kelihatannya masih sangat padat, tapi kita bongkar saja, Nah oke sobat, ini sudah terlepas bagian innya tadi sebelumnya, bagian X nya coba kita cek pada bagian sini. Nah seperti ini juga mengalami sisi kehausan, memang belum terlalu longgar, tapi ini sudah mengalami kehausan seperti ini. Ini juga sudah mengalami kehausan. Nah coba kita bongkar gigi sentriknya, kita bongkar. Nah oke sobat, ini sudah saya lepas seperti ini. Ini tadi posisi yang X nya yang terlalu longgar, kipnya sudah saya buka. Nah ternyata di sini sudah dilakukan pemrosesan las kuningan seperti ini. Tetapi di sini juga dia haus kembali, terkikis kembali seperti ini, sudah dilas kuningan. Nah di sini juga terlihat pada rumahnya sudah haus seperti ini, sudah longgar. Jadi jika kita ganti barangnya di sini sangat susah sobat, sangat susah. Jadi di sini saya akan melakukan mencoba komunikasi dengan tukang bubut di daerah saya, apakah tukang bubutnya mampu seperti itu. Jika nanti tukang bubutnya mampu, di sini saya masukkan bearing, lalu ini kita perkecil. Nanti di sini kita pasangkan bearing sobat, dan juga pada bagian sininya. Nanti setelah kita proses pada bagian in dan X nya, ini kita buatkan bearing. Di sini ini juga sudah dibuatkan kuningan seperti ini ya, seperti ini sudah dibuatkan kuningan. Nanti setelah dilakukan pemrosesan akan kita perlihatkan kembali sobat. Ini akan kita bawa ke tukang bubut terlebih dahulu. Nah ini nokennya sudah jadi, saya buat seperti ini, coba diperjelas seperti ini. Ini sudah saya buatkan bearing seperti ini, juga sudah saya buatkan bearing. Nah yang aslinya kemarin dibubut dengan kuningan itu biasanya akan terkikis kembali. Ini lumayan padat karena belum saya lumasi oli. Nah ini sekarang sudah lancar seperti ini. Ini juga pada bagian sisi sininya juga kita kasih bearing.
Jadi seperti ini kita ngerombaknya ya, seperti ini. Kalau kita kasih bearing kemungkinan dia jauh, dia kemakannya lebih lama. Nah ini kita menggunakan bearing berukuran, ini berukuran 6901 seperti ini. Pada bagian sisi sebelah kanannya, bagian yang kecilnya. Nah pada bagian yang besar ini kita seperti ini, yang di dalam kita menggunakan bearing berukuran 6903, lahar 6903 ya, lahar 6903, dan ini lahar 6901. Nah tapi kita kasih kualitas yang bagus supaya lebih tahan. Jadi kalau kita kasih bearing otomatis dia suaranya dapat halus ya. Ini coba kita pasang terlebih dahulu ke headnya. Nanti kita ukur, sebelumnya kita ukur, dan kita akan melihat hasilnya berikutnya. Oke. Ini ya, ini akan kita pasang. Nanti akan kita lihatkan hasilnya. Nah, oke, ini sudah saya pasang nokennya. Ini sebenarnya pokok permasalahannya ini sudah sangat parah nokennya. Jadi di sini saya mengatasi permasalahan bengkel sebelumnya. Ini kelihatan bengkel nokennya sudah di parah seperti ini. Ini diganjal-ganjal kemarin waktu buka gigi sentriknya, dudukan gigi sentriknya dibuka lalu ini ditahan, makanya jadi seperti ini. Nah oke, kita tidak membahas tentang itu. Nah jadi di sini setelah kita pasang, ini jangan lupa topnya harus sejajar dengan garis seperti ini, sejajar dengan garis ini, sejajar dengan garis head, sejajar dengan garis head ini. Ini kelihatan garisnya sejajar, lalu tanda T di sini harus sejajar. Nah setelah seperti ini, coba kita nyalakan motornya. Coba di apa bang, muter bang, kepala businya belum dipasang bang. Kepala businya atau cep businya belum kita pasang. Coba kita tes apakah sudah bisa menyala. Sebentar, ini kita pasang, coba dinyalai bang. Di starternya bisa itu bang, seperti ini bang. Nah oke, ini sudah menyala ya, kelihatan nokennya. Oke, nokennya terlihat center, oli udah naik. Nah setelah terpasang seperti ini, coba kita pasangkan penutupnya, apakah sudah benar-benar normal. Kita tutup dulu, tutup headnya ya, maka akan kedengaran suaranya nanti. Nah oke, ini sudah terpasang semua. Coba digas bang, digas bang, digas bang, gas kuat bang. Ini hasil dari proses pengerjaan kita ya, seperti ini. Hasilnya lebih maksimal daripada sebelumnya yang aslinya menggunakan Bosch. Sekarang sudah menggunakan bearing pada noken asnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa dukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.